dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Katakan Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Halo teman-teman, welcome to Radiant Student Online Service, ibadah online untuk para pelajar SMP dan SMA. Teman-teman, tanggal 28 Juli ini, hari ini ternyata itu adalah Parents Day di dalam hari-hari nasional di dunia. Nah teman-teman jangan lupa untuk say thank you to your parents, mungkin do something small, bikinin kopi buat si papa, atau beliin barang-barang kecil kesukaan si mama, beliin rujak mungkin, beliin buah. Just do something small to say thanks to your parents. Teman-teman sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami berkumpul kembali dimanapun kami berada, kami berkumpul dalam roh, kami ingin untuk mendengar firman Tuhan. Bicaralah pada kami terutama di akhir bulan Juli ini, kami sungguh ingin Tuhan agar apapun yang kau rencanakan terjadi dan apapun yang kau rencanakan di sekolah kami terjadi. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, gimana kabar kalian di sekolah? Wah gak kerasa udah 2 minggu berjalan. Apakah kamu merasa saat ini kamu ada di sekolah yang tepat? Apakah kamu merasa saat ini kamu ada di pertemanan yang tepat? Mungkin ada yang jawab, iya banget nih Kak, ini sekolah ini udah 2 minggu berjalan kayaknya ini pas banget. Wah jawaban doa Tuhan banget. Atau ada yang bilang, kayaknya bukan deh, ini bukan teman-teman yang saya pengen. Ini bahkan bukan sekolah yang saya pengen. Teman-teman, waktu saya SMA, saya merasa sekolah SMA saya di awalnya bukan sekolah yang saya inginkan. Pada awalnya saya kecewa karena saya tidak diterima di sekolah SMA yang saya harapkan. Sedangkan semua teman-teman SMP saya keterima di sekolah SMA yang memang diharapkan oleh kita semua. Jadi cuma saya nih gak keterima, jadi saya kepisah sendiri. Kebayang dong gimana rasanya sedihnya ya. Waktu saya tahu kalau nama saya gak ada di daftar sekolah favorit, waktu saya baca pengumumannya, wah nama saya gak ada. Saya kecewa banget, saya marah sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya kan udah pelayanan nih, saya kan udah ngejangkau temen, saya bahkan melayani Tuhan di gereja, kok gini? Teman-teman tanpa sadar dalam hati saya pikir kalau saya pelayanan semua yang saya pengen Tuhan harus kasih. Padahal kan enggak ya. Waktu saya pelayanan itu bukan berarti saya nyogok Tuhan. Tapi pelayanan saya adalah bukti berterima kasih pada Tuhan. Hari itu saya menangis, saya putus asa dan bilang udahlah saya putus asa, saya mau menyerah aja. Tapi setelah beberapa hari kemudian dalam saat teduh saya Tuhan bicara kalau Tuhan tidak pernah salah menempatkan saya. Tuhan gak pernah salah loh teman-teman menempatkan kamu di sekolah manapun, di keluarga manapun, dia gak pernah salah. Tuhan tahu tempat yang terbaik bagi saya pada saat itu. Dan ternyata selama 3 tahun masa SMA itu adalah masa-masa yang indah. Tuhan mengerjakan banyak hal lewat saya untuk memberkati sekolah saya dan juga membentuk karakter saya secara pribadi.
Teman-teman, Tuhan gak pernah asal waktu menempatkan kamu di sekolah kamu. Kalau dikatakan di judul dari khotbah hari ini, My School, My Mission. Karena Tuhan itu punya misi untuk kamu di sekolah kamu. Tuhan punya misi untuk kamu di tempat kamu berada. Kalau Tuhan tempatkan kamu di keluarga ini, Tuhan juga punya misi. Dan kalau kondisi kamu hari ini seperti ini, Tuhan juga punya tujuan. Tuhan selalu punya rencana yang terbaik selama kita mau bertanya pada Tuhan dan selama kita mau taat pada rancangan Tuhan. Kalau bertanya pada Tuhan dan Tuhan menjawab, jalani teman-teman. Jangan sampai kita bertanya, Tuhan menjawab, tapi kita nggak mau kerjain. Kalau kita bertanya dan Tuhan menjawabnya, lakukan, taatlah, obedience. Teman-teman, walaupun pada awalnya dulu saya pikir, wah saya salah tempat nih. Semua teman-teman SMP saya nggak di sini, mereka di sekolah favorit yang saya inginkan. Tapi ternyata pemikiran saya salah total. Terkadang pemikiran kita inginnya begini, padahal Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar, jauh lebih indah. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah salah. Akhirnya Tuhan memberikan teman-teman baru di sekolah ini dan saya pada akhirnya bisa memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Hari ini beberapa teman saya di SMA itu menjadi pelayan Tuhan yang setia. Yang awalnya mereka gak kenal Tuhan sama sekali, tetapi lewat persahabatan kita mereka bisa mengenal Tuhan. Kami sama-sama mengalami masa-masa yang indah di SMA, ada keributan juga, ada keseruan juga. Pada akhirnya mereka lihat, wah ternyata Tuhan Yesus itu hidup. Dalam hidup kita, semua orang membawa beban kehidupan masing-masing. Sama seperti waktu saya masuk ke SMA, saya bawa beban. Aduh saya gak pengen banget nih sekolah di sini. Dan ternyata teman-teman saya yang baru pun bawa beban masing-masing. Beban keluarga, beban di perekonomian, beban di persahabatan, di relasi, semua bawa beban. Teman-teman, baik itu anak SMA, SMP, SD, udah dewasa sekalipun semua itu punya beban hidup masing-masing. Setuju gak sih? Siapa di sini yang merasa punya beban boleh menganggukkan kepala, ya saya punya beban ya. Setiap kekecewaan kamu, pengalaman pahit mungkin, dan mungkin dosa-dosa yang orang lain gak tahu, itu adalah beban bagi orang tersebut. Itu adalah beban buat kamu. Dan waktu kamu masuk dalam satu lingkungan yang baru, mungkin bertambah lagi bebannya, bertambah lagi hal yang kamu gak harapkan. Dan contohnya begini, beban ini akan membawa kamu menjadi lambat. Kalau misalnya kamu mau naik gunung, kamu akan berusaha untuk membawa tas yang seringan mungkin. Yang penting kamu bawa barang-barang yang kamu perlukan. Dan barang yang gak penting ditinggal dulu dong. Tentu kamu tidak akan membawa batu bata saat mendaki gunung, karena itu akan memperlambat langkah kamu. Bahkan bisa membuat kamu sakit badan dan menghambat perjalanan kamu. Dosa adalah beban kehidupan yang akan memperlambat kamu dalam mencapai visi dari Tuhan. Dan di sekolahmu juga ada banyak teman-teman kamu yang hidupnya membawa beban. Mungkin gak kelihatan, mungkin dari luar mereka kelihatannya happy, kelihatannya selalu tersenyum, tertawa, mungkin seperti gak ada beban. Padahal dalam hatinya belum tentu. Wah maksudnya beban seperti apa ya, beban dosa seperti apa? Misalnya waktu kita merasa insecure, kita merasa gak berharga, kita mungkin lagi ada kebiasaan berbohong, akhirnya membuat kita jadi gak tenang. Dan hal-hal lain membuat hidup kita merasa gak nyaman dan jadi berat. Teman-teman, Tuhan Yesus punya jalan keluar. Dia mau untuk mengangkat segala beban yang kita tanggung dan yang teman-temanmu di sekolah tanggung. Matius 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang karena kuk yang kuberikan ini enak, kata Tuhan, beban dari Tuhan itu enak. So this is a good news. Kabar baik ini bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk semua teman-teman kamu yang ada di sekolah. So your school is your mission to share the good news. Keluarga kamu juga perlu dengar berita baik ini dan semua orang yang kamu kenal adalah orang-orang yang bisa kamu ceritakan tentang kabar baik ini. Kadang kita lupa bahwa Tuhan mau agar kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada semua orang yang kita kenal. Tugas kita adalah menceritakan tentang Tuhan. Dan sisanya biarkan Tuhan yang bekerja. Kita gak bisa maksa seseorang untuk percaya pada Tuhan. Tetapi kita bisa menceritakan tentang Tuhan dan sisanya adalah bagian Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menginsyafkan manusia akan dosa. Roh Kudus yang akan membawa manusia itu untuk mengenal siapa Tuhan dan hati manusia itu ada di tangan Tuhan. Di sekeliling kamu pasti ada banyak orang yang belum kenal Tuhan.
ada yang sama sekali belum pernah dengar tentang Tuhan Yesus, ada yang pernah dengar tapi sekilas doang, ada yang kadang-kadang mungkin, oh saya udah pernah dengar tentang Tuhan Yesus dan kadang-kadang ke gereja, kadang iya kadang enggak, dalam sebulan mungkin sekali doang. Dan mungkin ada yang sudah percaya Tuhan tetapi belum aktif melayani di gereja, belum benar-benar sungguh-sungguh melayani. Kalau kita kasih angka, mungkin yang belum pernah dengar tentang Tuhan, kita kasih angka -1 ya, karena belum pernah dengar tentang Tuhan. Yang pernah dengar sekilas, mungkin kita kasih angka 0. Yang kadang-kadang ke gereja, kita kasih angka 1. Yang sudah percaya Tuhan, tapi belum pelayanan, kita kasih angka 2. Nah, kalau ada angka -1, 0, 1, 2, bagian kita adalah membawa teman kita untuk naik satu angka aja. Dan izinkan Tuhan melakukan langkah-langkah berikutnya. Tugas kita bukan membawa dia naik dalam 5 langkah ke depan. Wah Kak, saya pengen teman saya yang belum kenal Tuhan ini tiba-tiba langsung pelayanan. Enggak ya teman-teman, sedikit-sedikit sabar, butuh waktu. Kalau dia -1, belum pernah dengar tentang Tuhan, so it's the time for them to hear about God from you. Kamu bisa ceritain gimana pengalaman kamu sama Tuhan, gimana kebaikan Tuhan, gimana Tuhan nolong kamu ketika kamu ada masalah, gimana Tuhan menghibur kamu ketika kamu sedih, dan gimana Tuhan menolong keluarga kamu ketika keluarga kamu ada dalam kondisi yang sulit. Jadi dari -1, at least dia jadi pernah dengar tentang Tuhan, naik ke angka 0. Nah, kalau teman-teman kamu, oh teman saya sih kadang-kadang ke gereja, kadang-kadang enggak. Ya kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak, kadang-kadang bangun, kadang-kadang ketiduran, kadang-kadang niat, kadang-kadang males, banyak magernya sih ya. Nah, kamu bisa jadi inspirasi dan motivasi buat mereka untuk ke gereja tiap minggu. Ke gereja bareng mungkin, kamu jemput mungkin, kamu ajak dia ikut deka, ikut sesuatu yang lebih berguna daripada tidur terus selama hari Minggu ya. Bahkan mulai ikut melayani di student cell mungkin. Dengan demikian kamu bawa dia berprogres dari tadinya nomor 1 yang kadang-kadang ke gereja menjadi nomor 2. Atau bahkan dari 2 ke nomor 3 jadi mulai melayani, bahkan mulai memimpin teman-teman dan seterusnya dan seterusnya. Kalau tadinya dia -1 atau belum percaya Tuhan sama sekali, jangan tiba-tiba kamu ajak dia pelayanan, dia shock ya teman-teman. Nanti dia gak mau lagi dengerin apa yang kamu katakan. Tapi majulah satu langkah demi satu langkah, pelan-pelan. Tuhan adalah Tuhan yang sabar. Dan Tuhan akan menuntun kamu step by step, Tuhan pun akan menuntun temanmu step by step. Pimpin mereka untuk berdoa pada Tuhan, pimpin mereka untuk menceritakan masalah mereka kepada Tuhan. Dan kamu bisa bilang, kamu boleh loh ngomong sama Tuhan, kamu bisa loh sharing sama Tuhan. Dan ajarkan mereka untuk berharap kepada Tuhan, bukan berharap pada kamu. Tugas kamu adalah membawa mereka kepada Tuhan, karena kamu adalah perantara, bukan tugasmu untuk menyelesaikan masalah mereka. Jangan mengambil tugas Tuhan, karena kita bukan Tuhan. Katakan kepada diri sendiri, saya bukan Tuhan. Teman-teman, kita bukan Tuhan. Biarkan Tuhan menjadi Tuhan dan tugas kita adalah membawa teman-teman kita yang punya problem kepada Tuhan, sang sumber penyelesaian segala masalah. Secara simpel, kita bisa belajar untuk menjadi terang dimanapun kita berada. Kita bisa belajar untuk be the light. So how to be the light? Yang pertama, L, look around. Lihat sekelilingmu. Ada nggak teman yang belum kenal Tuhan? Ada nggak teman kamu yang ke gerejanya bolong-bolong, ke gereja yang kadang-kadang? Ada nggak teman kamu yang kamu tahu dia dulu ke gereja sekarang udah enggak? Look around. Dan kalau ada, doakan mereka dan bawa mereka untuk mulai melangkah satu langkah. Tadi L, yang kedua I, include them into your prayer. Bawa nama-nama mereka itu ke dalam doa. Teman-teman doakan mereka. Mungkin awalnya kamu ajak mereka, mereka bilang, enggak gue udah kecewa sama Tuhan, enggak gue males ke gereja, mendingan tidur. Dari Senin sampai Sabtu kan udah capek, udah bangun pagi, Minggu waktunya bangun siang dong. Teman-teman keep praying for them, include them in your prayer. People can reject your words, but they cannot reject your prayer. Walaupun mereka reject kamu, nolak kamu, tapi mereka nggak bisa tolak doa kamu. So biarkan Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka. Yang ketiga, G, kalau tadi light, L, I, G. G itu gift teman-teman. Kamu bisa kasih ada small gift, ada hadiah kecil, mungkin encouragement word, mungkin kamu kasih beng-beng atau snack kecil, atau share link khotbah ini. Share ayat-ayat Alkitab yang memang membangun mereka. Share quotes yang bisa menguatkan mereka.
Teman-teman, kita nggak pernah tahu teman kita itu saat ini lagi dalam kondisi apa. Mungkin kelihatannya dia happy-happy aja. Ada orang yang bilang, ah kok aneh ya dia kelihatannya kayak baik-baik aja. Tapi ternyata kondisinya lagi berantakan, keluarganya lagi berantakan. Dia tutupi dengan banyak tertawa, dengan banyak senyum, padahal sebenarnya kondisinya nggak sebaik itu. Teman-teman, give something, small encouragement word will bring a big difference. Lalu huruf H, have deeper conversation. Kalau biasa cuma ngobrolnya hi dan bye, coba ngobrol lebih deep, gak cuma hi and bye. Coba ngobrol, lu pengennya nanti abis lulus SMA bakal ngapain? Apa sih cita-cita kamu? Apa struggle kamu? Dan jadilah pendengar yang baik. Kalau dia lagi cerita, jangan dipotong. Kalau dia lagi cerita, jangan malah adu nasib. Wah lu gak ada apa-apanya dibanding nasib gua. Jangan adu nasib ya. Dan juga jaga rahasia mereka bukan jadi bahan untuk julid. Lalu yang terakhir T, take action. Ada actionnya, ajak mereka ke student cell, ajak mereka ke gereja, ajak mereka untuk ngopi bareng, untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi, ajak mereka pelayanan bahkan. Ada actionnya. Teman-teman, semua manusia punya beban kehidupan dan semua manusia ada waktunya, mereka ada dalam kegelapan, so be the light. Semua manusia ada salahnya, ada dosanya, gak ada yang sempurna. So kita gak boleh ngejudge teman-teman kita di sekolah, kita gak boleh ngejudge anggota keluarga kita atau keluarga besar kita dengan ukuran kita sendiri. Kita gak tahu beban mereka. Tuhan mengasihi mereka semua dan karena itu juga kita harus mengasihi mereka. Ketika kita sulit untuk mengasihi orang tertentu, kita perlu minta kasih Tuhan yang memampukan kita untuk mengasihi mereka. Be the light wherever you go. Be the light with God as your source. Tuhan yang jadi sumber dalam kasih-Mu. Tuhan yang jadi sumber dalam perbuatan-perbuatanmu. Hari ini teman-teman, kalau kamu belum pernah menerima Tuhan Yesus, kalau kamu merasa I need the light, aku butuh Tuhan, ini waktunya. Terimalah Yesus dalam hidupmu. Dan kalau kamu tahu bahwa, wah saya pengen jadi terang nih di sekolah saya. I want to be the light, but I don't know how. Minta Tuhan yang pimpin kamu dan ingat 5 hal tadi. LIGHT. Teman-teman, mari kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu memberikan kita kasih. Sehingga kita bisa mengasihi orang-orang yang sulit dikasihi. To love the unlovable and be the light for them. Let's pray. Ya bersyukur Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa setiap kami perlu Tuhan. Hari ini aku berdoa bagi setiap teman-teman yang membutuhkan Tuhan, yang belum pernah menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Hari ini Tuhan aku berdoa biar ini menjadi momen di mana mereka menerima Tuhan Yesus dan menyerahkan hidup mereka berjalan dalam kebenaran. Hari ini Tuhan kami siap untuk menjalani hidup bersama dengan Tuhan dan aku berdoa agar setiap teman-teman yang menerima Tuhan Yesus hari ini mengalami pembebasan dari setiap dosa, mengalami kelegaan dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan aku berdoa agar setiap anak-anak Tuhan yang hari ini beribadah, kami belajar menjadi terang. We want to be the light wherever we are. Ajar kami untuk membawa orang-orang di sekitar kami dalam doa kami dan share about God kepada siapapun yang di sekitar kami. Kami siap Tuhan to be the light. Tolong kami, pimpin kami Roh Kudus, berikan kami kasih-Mu yang tak terbatas agar kami mampu mengasihi orang-orang bahkan yang sulit untuk dikasihi. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan saat ini jemaat Allah, terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan kau berhasil dalam apapun yang kau kerjakan. Dan jadilah terang dimanapun kau berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus semua jemaat Allah yang sudah menerima berkat Allah. Sama-sama kita katakan amin. Teman-teman, kalau kamu mau share sesuatu, kamu minta didoakan, kamu bisa scan QR code di bawah ini. Ada para pendoa yang siap untuk mendoakan kalian. So happy weekend, God bless you.